Fancy. Pemilihan hero Saint Spartan Victory menanggulangi pergerakan Alter Ego Nyx. Jadi ini dia game yang pertama, match pertama di hari yang terakhir Monster League season yang keempat. Dan buat teman-teman yang lagi nonton di YouTube, langsung pindah nonton di Buyah karena kalian bisa nonton dengan delay yang lebih cepat dan juga bisa dapetin diamond gratis. Karena kenapa? Gak nonton, gak dapet diamond, gak Buyah. Oke, back to the game. Dimana buat teman-teman di rumah juga nih yang lagi nyari teman mabar, boleh banget download Lita karena Lita teman mabar kalian setiap saat. Yes, dan early game dari Pinberry pun bisa dengan cepat juga mengajar ke arah Purple Buff, tapi masih digunakan Retribution karena takut tercuri. Run yang terjebak, Fire Stake, Fire Missile sudah mulai dibakar-bakar begitu saja. Apakah dibakar selamat dengan satu badai terakhir? Masih coba ditolong sama Agatha dengan Curse of Crow dan juga Energy Impact-nya nih. Yes, masih bisa mundur ke arah belakang soalnya dari sisi run-runnya sendiri. Tapi kita udah lihat juga di mana Chelly dan juga Agatha mulai coba untuk membersihkan wave minion ya dari sisi mid lane. Pinberry pun balik lagi ke area jungle patternnya. Begitupun juga dengan Stacy yang sibuk juga melakukan hal yang sama, melalang buana mengambil possibility jungle yang bisa diambil. Meanwhile di area bottom lane udah ada Bulat dan juga Nao yang sedang sibuk untuk memanage wave minion mereka, Nicolius. Masih di manage dulu aja pelan-pelan, tapi memang di sini Chow tuh bakal agak sedikit kesulitan. Arrow-nya untuk nggak connect karena Now, tapi sang Wind Claw itu cuma biar nambahin stack-nya dari Bad Impact. Run mencoba untuk nge-backup ke arah Matcha yang sedikit mundur ke arah belakang karena adanya Guiding Wind, dan terlihat memang Matcha di sini memberikan pressure ke arah Kimi ya, walaupun tadi karena dibantu Run akhirnya dia levelnya pun naik dan XP-nya sedikit lebih unggul daripada Run. Yes. Kita harus mulai hati-hati lagi tentunya. Dari sisi Pinberry pun terlihat masih level 3. Kalau Stacy sendiri sudah memasuki level 4. Kali ini mereka pun sudah mulai coba untuk nge-babysit ke area Fancy Nancy di area top lane, membuat dua hero dari Saint Spartan kita harus mulai hati-hati. Ini dia Turtle Camp by Buyah, mengingat Turtle yang pertama sudah mulai muncul di area Land of Down. Ya, sepertinya bakal langsung disatap juga sama seorang Pinberry, tapi dia belum punya Last Insanity. Dia masih level 3. Apakah bakal diajar? Karena Now sudah memberikan informasinya. Masih ada Glorious Pathway juga, walaupun Wave Dragon juga telah menuju ke arah Now, tapi Bulat langsung menjaga jaraknya kembali. Turtle dari sekarang bakal Last Insanity dilepaskan oleh Pinberry untuk mundur ke arah belakang, tapi siapa yang dapat Turtle ternyata dicuri sama seorang Stacy. Yes. Alter Ego Nyx berhasil men-steal ke area Turtle yang sempat ditarik ke daerah teritorial Saint Spartan Victory, yang membuat Saint Spartan Victory harus mulai berhati-hati. Objektif Turtle-nya sudah mulai disecure, yang membuat Alter Ego mendapatkan advantage. Kita bisa lihat juga di mana udah ada energy transformation yang dikeluarkan oleh Fancy Nancy ke area Matcha. Buat Matcha pun harus mulai hati-hati karena udah ada 3 hero dari Alter Ego. Row-nya connect ke area satu hero di sana, coba untuk di follow up. Agatha masih memiliki Sang Wind Claw-nya menarik Agatha kembali, tapi Agatha masih bisa selamat mengingat ada Guiding Wind yang dibuka oleh seorang Run Kolius. Walaupun tadi sedikit telat dari pencetnya sehingga kayak dia langsung connect lagi sang Wind Claw-nya, untungnya masih bisa tertolong. Meanwhile di bottom lane di sini Stacy langsung cepat banget menghancurkan outer gold shield turret yang dimiliki oleh Saint Spartan Victory, sedangkan Bulat yang mencoba untuk menghajar. The Wave Dragon juga langsung di-pop menuju ke arah Stacy. Datang lagi Pinberry dengan Last Sanity-nya mencoba untuk menghajar, tapi ada Glorious Pathway untuk menolong seorang Stacy. Now yang mengorbankan badannya nih menjadi samsak supaya Stacy bisa mundur ke belakang. Stacy memiliki safeguard di area bawah, tapi kali ini Van berhasil mengkonekkan arrow-nya ke area Agatha. Namun Agatha masih bisa mendinai, bahkan masih bisa terbang dengan Wings by Wisdom, melakukan recall ke area belakang. Sejauh ini di menit yang ketiga menuju menit keempat belum ada first blood yang tercipta. Di area si top lane pun masih terlihat ada pertarungan yang cukup keras untuk bisa mengambilkan objektif. Walaupun kalau dari bottom lane gold shield turret yang ada dari Saint Spartan Victory udah berhasil diambil nih sama teman-teman Alter Ego Nyx, Kolius. Langsung satu persatu dipretelin, sedangkan di sini Fancy Nancy sih benar-benar free farm sih, bisa dibilang. Dia mau digangguin Matcha pun tetap di cover terus. Maksimum charge nggak connect ke arah Matcha. Run menggunakan Circling Eagle dari Stacy berubah menjadi Lycan Form. Apakah bakal dicakar karena Agatha dengan Feather Air Strike-nya ternyata masih belum bisa connect terlalu banyak ke arah Matcha dan juga Van. Wow, Matcha masih memiliki Black Shoes, membuat dia pun masih bisa selamat dari cekaman maut anak-anak Alter Ego Nyx di area top lane sana. Tidak adanya wave minion membuat Alter Ego gagal untuk bisa menambang gold yang ada. Alter Turret Energy Shield udah hilang. Kali ini pun Turtle yang kedua mulai hadir di area laning phase, bahkan ditarik kembali oleh Dragon. Dragon dibuka begitu saja ke area Nao. Masih ada Guiding Wind membuat Nao pun masih bisa selamat. Glorious Pathway langsung diopen begitu saja oleh seorang Nao, tapi ternyata Turtle masih diselamatkan oleh seorang Pinberry dengan retribution yang cukup on point. Feather Air Strike di pop up menghajar ke arah Van yang dari Indomain sekarat banget, tapi dia sepertinya
masih bisa escape. Dan Pinberry di sini ditembakin sama Fancy Nancy walaupun dia bisa mundur ke arah belakang, malah ternyata sekarang Matcha yang dihajar. Masih ada Black Shield dari Matcha sehingga dia masih bisa menjaga jaraknya kembali. Wow, ada play di menit kelima. Mereka hanya tukar-tukeran objektif aja, masih belum ada tukar-tukeran nyawa bahkan. Now harus mulai hati-hati. Udah ada low end order juga membuat Bulat harus terhenti. Wave minionnya udah mulai didorong. Bulat coba untuk mengarah ke area objektif, tapi di area top lane cukup rusuh. Di mana Fire Missile juga yang masuk ke tubuh seorang run buat run terus harus mulai hati-hati. Agatha membuka satu buah Faded Ice Strike, namun tidak ada yang memasuki lingkaran tersebut, membuat Agatha pun harus reset, mundur dan rotasi ke arah sisi mid lane lagi, Kolius. Oh my god, ini benar-benar di pressure habis-habisan sama Alter Ego Nyx. Walaupun memang goal difference gak jauh, tapi memang Alter Ego Nyx bahkan gak memberikan kesempatan kepada Fan nih untuk bisa melakukan setup demi setupnya. Karena dari tadi belum kelihatan Lele yang connect dan bisa di follow up dengan baik. Apalagi ini udah mau masuk ke menit ke-6, tidak ada point kill yang terjadi. So dari Alter Ego Nyx bermain dengan cukup rapih untuk tidak membiarkan Spartan Victory mendapatkan early temponya. Dan Spartan Victory juga belum berhasil nih untuk bisa membuat momentum-momentum biar dapat poin killnya. Yes, tepat sekali. Bahkan dari sisi gold difference-nya pun masih di lead sama Alter Ego Nyx, walaupun masih ada kemungkinan besar banget untuk Spartan Victory mengejar ketertinggalannya. Dan kita bisa lihat juga di area bottom lane udah ada 3 hero dari Alter Ego Nyx yang sudah siap untuk memberikan gempuran, tapi top lane-nya first blood tercipta di menit ke-6 dan langsung diambil begitu saja oleh Spartan Victory. Meanwhile di area bottom lane kita bisa lihat Nao udah mulai membuka satu glorious pathway. Pinberry udah terbalut immortality, masih bisa menahan dealing damage yang diberikan oleh anak-anak dari Alter Ego Nyx. Yap. Itu benar-benar setup yang baik sekali karena sang Fancy Nancy pun yang menjadi korban langsung diajar. Apalagi di sana dia pakai flicker bukan Purify, tapi Circling Eagle dia pakai menuju ke arah Matcha, ternyata dibongin. Langsung di Black Shield, malah ternyata run yang terjebak di depan. Untungnya belum ada follow up yang terlalu banyak karena Agatha dan juga Fancy Nancy mulai datang. Sanguine Claw connect menuju ke arah Agatha, Feather Strike untuk musir teman-temannya, tapi ternyata Turret sudah keburu hancur karena tadi teman-teman Alter Ego terlalu fokus ke arah hero di depan. Tapi kita di sini Pinberry 1v1 situation bersama dengan Stacy di Fire Stake, Fire Missile juga, tapi Stacy masih cukup tebal. Wow, slow but sure Spartan Victory berhasil mengamankan first blood dan bahkan mengambil keuntungan satu objektif outer turret, berbanding dengan terbalik dengan Alter Ego, di mana Alter Ego masih belum bisa menembus pertahanan yang dimiliki oleh Spartan Victory. Kita bisa lihat juga Turtle sudah mulai ditarik ke daerah teritorial anak-anak dari Alter Ego, memancing keributan. Spartan Victory pun memarjukan dirinya ke depan. Circling Eagle dibuka begitu saja. Pinberry-nya harus mundur lebih dahulu, tapi Nao berhasil menempatkan ke area bulat. Kita bisa lihat juga Pinberry harus mundur, immortality yang terbalut dalam dirinya pun harus hilang. Bahkan udah last insanity, namun ternyata nggak bisa menahan gempur yang diberikan, membuat Pinberry pun harus tumbang. Wow. Benar-benar tarik ulur yang baik dari Alter Ego Nyx. Mereka berhasil mengusir teman-teman Spartan Victory yang lagi nge-turtle, tapi Fancy Nancy akan sampai harus menggunakan flickernya ke arah belakang karena itu berbahaya banget. Dan Agatha itu benar-benar bagus untuk nempelin Fancy Nancy supaya dia tidak ter-take down. Spartan Victory pun gak jadi dapat tempo untuk bisa menghajar ke hero dari Alter Ego Nyx di mid lane tadi. Kita udah lihat perlahan tapi pasti juga Alter Ego Nyx sudah mulai mendapatkan tempo permainannya. Bahkan mereka pun akhirnya berhasil mengamankan satu objektif Turtle yang ada. Turtle kini pun sudah berubah menjadi Lord yang akan spawn dalam waktu 94 detik lagi. Sejauh ini teman-teman dari Alter Ego Nyx masih belum bisa menembus pertahanan objektif turret dari Spartan Victory. Bahkan dari sisi mid lane pun kita bisa lihat Agatha membuka satu buah Feather Strike hanya untuk melakukan clearing saja terhadap wave minion yang ada di sana kok. Well. Dari Spartan Victory juga di sini berusaha ya untuk terus-terusan mempertahankan tempo yang udah berhasil mereka dapatkan. Tapi Alter Ego Nyx dari segi gold dimenangkan, dicolong sama Fan. Lelenya masih cukup on point untuk bikin last hit juga ke gold buff-nya. Walaupun di sini Run mencoba untuk melakukan open vision di area Spartan Victory. Dan dari Fancy Nancy pun dengan cepat meng-clear minion yang ada di mid lane. Feather Strike dilepaskan, Jelly-nya ternyata tidak selamat karena terkena Feather Strike. Pinberry pun mau tidak menggunakan last insanity untuk menghabisi minion yang datang. Tapi dari Alter Ego mencoba untuk masuk dari arah top lane, masih ada glorious pathway. Mereka fokus ke outer top turret dan masih berhasil mereka dapatkan. Wow, finally Alter Ego Nyx berhasil menembus pertahanan dari Spartan Victory, menumbangkan satu outer objektif turret di area top lane. Kali ini pun Alter Ego harus mulai berhati-hati, begitu pun juga dengan Spartan Victory karena dua-duanya udah mulai dapat kendali tempo karena Alter Ego juga udah mulai ngelit dari sisi gold difference. Bahkan bottom lane-nya kali ini pun udah mulai menjadi objektif kembali dari sisi Fancy Nancy. Udah ada run
juga yang memukul mundur dua hero dari Saint Spartan Victory membuat dua hero tersebut nggak bisa mengamankan objektif turret mereka di area bottom lane. Ini satu persatu dibales ya. Yes. Objektif tadi sempat didapatkan oleh Saint Spartan Victory langsung dibalaskan. Tapi kita lihat dari 5 hero bahkan Alter Ego Nix sudah mulai berkumpul di area mid lane. Lele dilepaskan, connect-nya langsung menuju ke arah Run yang nge-cover Agatha di belakang. Benar-benar cover gameplay yang baik dari Run juga supaya nggak bisa di follow up sama teman-teman dari Saint Spartan Victory. Tapi maximum charge itu langsung open position di mana Fan sedang bersembunyi untuk menunggu momentum yang tepat melepaskan arrow-nya. Sejauh ini kita udah bisa lihat setelah ada jual beli serangan, jual beli nyawa, bahkan jual beli out objektif. Kali ini pun mereka coba untuk bermain secara pasif terlebih dahulu, memiliki setup seperti apa untuk bisa kembali mengamankan objektif masing-masing dari mereka. Bahkan kali pun Alter Ego Nix sudah mulai memancing keributan. Udah ada Ring of Punishment juga yang dibuka oleh seorang Nao mengarah ke arah Pinberry Lord-nya. Udah mulai dipoking aja nih sama teman-teman dari Alter Ego Nix. Sunken Claws sudah mulai masuk ke area tubuh Nao. Run sejauh ini memukul mundur tapi Macha di area belakang harus mulai hati-hati. Udah ada flame shot juga dikeluarkan. Dicuri langsung dengan Assassin Sanity-nya. Nao pun langsung maju ke arah depan menuju ke arah Pinberry. Ia langsung mundur ke arah belakang. Oh my god. Retribution Echo pun terjadi tapi Stacy di sini mencoba untuk menghajar ke arah Macha. Dia langsung menggunakan Black Shields-nya, ditembaknya sama Kimi juga. Tapi akhirnya Stacy yang berhasil memecahkan point kill. Tapi di area top lane Bulat ternyata langsung melakukan split push untuk menghajar ke turretnya Alter Ego Nix. Mereka harus pulang terlebih dahulu sambil melakukan defensif karena Lord-nya tercuri. Tanpa diduga-duga ya di mana Pinberry bisa memposisikan dari sisi retributionnya ke area Lord yang sering dipoking oleh Alter Ego Nix. Kita bisa lihat juga kali ini pun Lord berlenggang-lenggung ke arah si top lane. Bulat udah coba untuk mulai hati-hati terlebih dahulu, mundur karena udah run di sana. Satu buah Radiant Armor udah mulai dikantongi, disusul dengan satu buah anti-killer juga. Di sisi lain, kali ini Alter Ego Nix sudah mulai coba untuk membersihkan terlebih dahulu Lord yang sudah diambil oleh anak-anak Saint Spartan Victory. Glorious Pathway bahkan hingga dikeluarkan oleh Nao hanya untuk memberikan distraction agar Saint Spartan Victory tidak maju ke area top lane sana. Tapi Run di depan sana dengan Sanguine Claw hampir saja dia terjebak dan bisa dihajar sama teman-teman Saint Spartan. Untungnya mereka langsung mundur ke belakang. Pengusiran teman-teman dari Saint Spartan Victory masih berhasil walaupun tadi karena kehadiran Lord mereka belum bisa mendapatkan satu objektif pun nih, karena turret masih lengkap kan tadi. Lord belum hadir tapi inner top turret dihancurin sama Bulat ya. Jadi Lord ini hanya membantu Saint Spartan Victory untuk sementara mendapatkan napasnya. Oh my god, itu sakit banget ya. Maximum charge-nya menuju ke arah 3 orang dari Saint Spartan. Lele-nya dilepas, connect, tapi memang gak bisa di follow up karena 5 orang sudah standby untuk nge-cover seorang Agatha. Sejauh ini kita lihat juga dari si Alter Ego masih bisa defense mekanisme yang bagus terhadap Lord pertama yang di-steal oleh teman-teman dari Saint Spartan Victory. Bahkan kita bisa lihat juga di mana Pinberry sempat membersihkan wave minion dan memberikan jalan terhadap wave minionnya di area bawah sana. Sejauh ini kita bisa lihat juga dari Alter Ego Nix mereka coba untuk memberikan setup, memberikan serangan balik ke arah Saint Spartan Victory. Tentunya 4 hero bahkan dari Saint Spartan Victory udah mulai mengarah ke area jantung turret Alter Ego Nix. Mengingat dari kedua tim, jantung turretnya masih sama-sama berdiri dengan kokoh nih Kolius. Ya, dan ini dia instant replay presented by Lita di mana Glorious Pathway sebenarnya dibuka sama Nano, tapi lihat Pinberry dengan Last Insanity, boom, itu benar-benar on point banget. Apalagi tadi dia retry dulu baru dimeledakin. Ya kan, itu yang ngebuat tadi perhitungan dari sesi sedikit miss karena retributionnya bahkan tidak sampai sempat digunakan loh tadi sama sesi. Karena kejutan juga ya, jump scare juga nih dari sisi Pinberry-nya sendiri. Tiba-tiba dia happy birthday gitu. Benar banget dengan Last Insanity-nya. So, yang harus mulai diminimalisasi lagi dari sisi kesalahannya karena memang Saint Spartan Victory slow but sure dia juga udah tahu nih kesalahan apa yang dibuat oleh Alter Ego dan perlahan pasti dia juga udah dapetin temponya dan mulai bisa ngembaliin keadaannya. Bahkan kita bisa lihat juga kali ini pun dua-duanya sama-sama coba untuk buying time terlebih dahulu. Lord yang sudah diperkuat, Lord Came by Buya, which is Lord yang kedua udah mulai hadir di landing phase. Tapi kali di Pinberry harus mulai hati-hati karena setengah dari XP-nya udah mulai terkikis oleh Nao yang membuka dari sisi Ring of Order-nya tadi. Pelan-pelan sakit ya Nao ini, kalau didiemin dia bakal langsung mencoba untuk ngehajar juga ke depan. Tapi kita lihat memang pergerakan secara berlima ini ya, dengan meta solidnya Alter Ego Nix berusaha untuk ngejebolin defensif yang dimiliki oleh Saint Spartan Victory. Dan dengan kehadiran Cecilian plus dengan adanya X-Borg, otomatis 2 hero high ground, bahkan dengan adanya Lilia ya. Jadi minion yang always masukin itu cepat banget di clear. Tapi di area bottom lane kita lihat di sini Bulat melawan 2 hero walaupun nggak mau terlalu di commit. Sedangkan di area top lane Stacy pun mencoba untuk sendiri melawan 2 hero juga, tapi nggak mau terlalu di commit juga karena memang itu berbahaya sih. Itu 2 burst hero dimana kalau sampai Stacy terlalu nafsu maka bisa langsung dihabisin. Tapi Run udah mulai dibakar-bakar sama Pinberry
yang ada di depan. Sayang sekali, dari Now-nya pun nggak mau terlalu maju ke depan juga, karena memang Pinberry adalah fighter jungler yang memang mengerikan. Tapi maksimum charge 2 bar darah hilang, tapi Pinberry sudah mulai sustain nih Cipi. Yes, benar banget, masih bisa menahan gempuran yang diberikan dari hero-hero Alter Ego Nyx. Bahkan kita bisa lihat juga di mana Alter Ego udah mulai memancing keributan. Lord udah mulai ditarik begitu saja. Macha sudah mulai mendapatkan informasi, membuat Alter Ego Nyx harus mulai memikirkan cara agar tidak kembali tersteal. Pinberry, Oh my god, again! dari depan dan berhasil melakukan steal terhadap Lord yang dipoki oleh Alter Ego Nyx. Lance Insanity dikeluarkan begitu saja untuk mendinai pergerakan dari Alter Ego, tapi ternyata dari si Pinberry pun harus tumpangkan begitu saja seorang Agatha. Stacy mengamuk, dia coba untuk menggaruk pergerakan dari seorang Macha, membuat Macha pun harus hilang. Dua hero Saint Spartan Victory harus tumbang, Kolius. In my humble opinion, Alter Ego mainnya gambling banget sih. Itu 2 kali loh dia ngeresiko, kayak lawan yang punya Retribution ini masih hidup. Gak ada yang bisa ngezoning out dia juga tadi, karena dia jalannya tuh bebas banget masuk, Retribution mundur gitu loh. Saya enak itu di game yang tadi Lord pertama juga gitu. Mereka nih gak mau coba untuk pick off dulu, majuin minion ke wave dulu yang di top lane ataupun bottom lane, baru mereka ngelord. Jadi oh ya udah coba aja kita ngelord, tabrak gimang aja, kita gambling aja, kayak ya udah kita dapat syukur, gak dapat ya udah diambil sama lawan. Kayak gini contohnya kita lihat dari Now berusaha untuk bertahan, tapi kita lihat Bulat ya langsung dicoba untuk dihajar rame-rame, karena Bulat juga langsung di open. Immortality dari Bulat pun pecah, ditungguin rame-rame, dan akhirnya Bulat pun berhasil untuk di take down. Oke, diambil alih satu hero Saint Spartan Victory oleh 5 hero langsung dari Alter Ego Nyx di area mid lane. Kita bisa lihat juga Lordnya kali ini udah mulai berjalan dibersihkan tentunya oleh teman-teman dari Alter Ego. Dari sisi itemization, dari Roger ya sendiri udah jadi War Axe, udah jadi Windtalker, Athena Shield bahkan di gold untuk minimalisasi damage dari Saint Spartan Victory. Tapi kita bisa lihat juga di mana damage yang diberikan oleh Saint Spartan Victory di area mid lane hampir saja merenggut nyawa seorang Agatha. Ya, dan kalau kita lihat dari item build-nya ya, kalau Now di sini udah ada Molten Essence, Athena Shield, bahkan udah ada juga Antiquiras, dan dia bergerak menuju ke arah Oracle itu harusnya. But kalau dari jungler Stacy juga sebenarnya di sini udah full item bahkan ya. Windtalker, War Axe, Endless Battle, Athena Shield, dan juga Blade of Despair. Sedangkan kalau dari Pinberry dia tuh lebih ke sustain atau utility. Dia benar-benar mau cuma biar dirinya juga nggak terlalu gampang untuk di take down. That's why kayak dari tadi benar-benar banyak momentum yang tercipta gara-gara Pinberry berhasil untuk mencuri 2 Lord, bahkan 2 objektif penting dari Alter Ego Nyx. Tapi ini juga gold difference-nya nggak gitu jauh. Jadi Saint Spartan ini bisa aja nih ada momen nih, only need one moment untuk bisa jebolin, walaupun memang dia nggak ada marksman hero yang bisa jebolin turret dengan cepat nantinya. Yes, ini menarik banget. Bulat. Nah lu ketahuan, langsung dicakar-cakar ya kan? Kan 2 hero masih bisa playcard ke depan, langsung diolah gitu saja oleh Stacy. Bahkan Fancy Nancy kali ini udah mulai coba untuk maju ke depan. Killing spree untuk Stacy di area bottom lane membuat Bulat harus ditelan bulat-bulat oleh 2 hero dari Alter Ego, Kolius. Bulat telan bulat-bulat, tapi kita lihat memang di bottom lane di sini juga Pinberry udah mulai sustain banget, sehingga ya kayak yang Kolius bilang, Pi, bahwa ada 3 hero yang bisa cepat clear wave nih. Ini yang membuat defensifnya dari Saint Spartan Victory dari tadi outer middle turretnya nggak hancur-hancur tuh, lihat tuh. Ya kan, sambil disajar sama pakai bad impact, bad miss juga di pop up. Minion yang datang pun langsung disangling cloud dan dihajar lagi, dan again itu langsung hancur. Tapi Lord yang di evolve sudah muncul di Land of Down. Kalau sampai ada tim yang bisa berhasil mendapatkannya, membernya masih lengkap, terus dikawal Lordnya, maka itu bakal super duper alot. 2 kesalahan udah mulai dikantongi oleh Alter Ego Nyx, di mana 2 Lord berhasil di-steal begitu saja oleh Pinberry, yang membuat teman-teman dari Alter Ego Nyx benar-benar harus bisa melakukan problem solve secara cepat. Kita akan lihat tentunya gimana perubahan dari Alter Ego Nyx sendiri, mengingat Lordnya juga udah berevolusi. Lord yang sudah ter-emhead di Lord yang ketiga di menit 18 kali ini udah mulai mereka secure, bahkan tidak ditarik ke daerah teritorial. Van sudah mulai menghadiri di sana, langsung dipukul mundur oleh Now dengan Flurist pathway-nya. Pinberry membuka 1-2 Fire Missile di sana. Sudah mulai terbaut Immortality, hanya memancing keributan aja nih dari sisi Alter Ego Nyx. Mereka nggak mau terlalu ngeseriusin lagi layaknya Lord yang sebelumnya. Padahal memang dapat info sih dari Alter Ego Nyx bahwa Van itu lagi ada di top lane. Dan itu yang kebuat Alter Ego Nyx-nya juga mau nggak mau langsung reset dulu, fokus dulu, karena memang minion wave-nya kan maju banget nih. Ini yang menjadi beberapa Kolius bilang tuh mungkin kurang detail gameplay dari teman-teman Alter Ego. Karena kenapa?
dia tuh gak mau majuin wave minionnya dulu. Dia tuh gak mau nge-zoning out. Cari dulu posisi dari Saint Spartan Victory, baru set up Lord ya. Kayak tadi mungkin dia mau coba untuk baiting ya kan. Dan juga memang karena dari Saint Spartan Victory juga gak maju, akhirnya mereka pun langsung mundur. Mereka harusnya sih udah belajar dari 2 kali kesalahan mereka di mana Lord yang tercuri. Tapi kalau sampai masih mau di-gambling lagi, wow. Udah gak ngerti lagi sih bakal ngomong apaan sih. Berat banget sih. Ini Saint Spartan Victory sejauh ini dia benar-benar membuktikan ya. Udah ada inovasi juga dari sisi strateginya. Bahkan mereka pun terlihat tidak bisa di-underestimate walaupun dia nggak memiliki chance untuk masuk ke area playoff Women's League season yang keempat. Kita bisa lihat juga kali ini di area sisi mid lane udah mulai terjadi skirmish antara beberapa hero dari kedua belah tim, mendorong sama-sama memberikan jalan terhadap wave ini ya, tentunya mengingat center dari kedua belah tim ini masih belum tumbang. Ya. Nih Kolios. Apalagi kan ada Parsha juga sama Benar. Kimi ya. Jadi Alter Ego Nix ya gue kan ini benar-benar masih bisa melakukan defensif dengan hero-hero yang memang bisa cepat clear wave minion gitu kan. Tapi ini dia dari Lordnya juga udah mulai kayaknya dipancing-pancing nih sepertinya dari Alter Ego Nix harusnya, karena mereka udah mulai coba setup, dorong dulu minionnya yang ada di bottom lane. Pelan-pelan juga ngecek di mana kondisi rumput, tapi Circle Eagle sendirian dari seorang Run. Apakah bakal langsung di follow up sama teman-temannya? Ternyata masih belum. Itu hanya buat ngusir Fan aja biar dia nggak nyumput di rumput tersebut. Iya, sejauh ini Pinberry juga setengah dari HP, Last Insanity-nya udah mulai di pop up. Info penting yang sudah didapatkan oleh Run sudah disampaikan oleh hero-hero lainnya. Stacy udah mulai kembali coba untuk colek-colek ke area Lord ya kali ini. Berubah menjadi Lengen Pouch udah mulai menggaruk-garuk ke area Lord. Bahkan informasi belum didapatkan oleh Saint Spartan Victory. Bulat di area top lane sana diam-diam udah mulai sedikit-sedikit untuk memberikan jalan terhadap wave minion yang ada. Tapi lagi dan lagi Alter Ego Nix masih belum mau serius terhadap Lord mereka. Agatha juga udah mulai aware juga terhadap top lane, mengingat wave minion yang ada di area top lane pun sudah di-manage dengan baik oleh Bulat dari Saint Spartan Victory. Masih pelan-pelan didorong aja, apalagi memang peran Fan sih di sini benar-benar ngeselin untuk selalu split push. Tapi ini dia, Wave Dragon mulai dikeluarkan menuju ke arah Fancy, tapi sayang sekali masih ada flicker, malah tambah jauh Fancy-nya. Dihajar juga dengan Glorious Pathway, Circle Eagle juga dilepaskan menuju ke arah depan sana, tapi Now-nya udah mulai bonyok banget. Dia harus menuju ke arah belakang, maksimum Caca sakit, bahkan Fan-nya harus ter-take down karena dipukul sama minion jungle tadi. Darahnya udah gak kelihatan, dipukul pisan sama minion jungle. Dia pun langsung ter-take down. Alter middle turretnya juga mulai langsung dihajar sama teman-teman dari Alter Ego Nix, tapi sayang sekali minion juga habis walaupun mereka mencoba untuk backdoor. Tanpa adanya minion mereka fokus ke outer middle turret. Dan ini harusnya menjadi momentum untuk Alter Ego Nix untuk mungkin ngebait ya kan ke area Lord, ataupun malah nge-setup Lordnya beneran. Yes, benar banget. Bahkan kita kan bisa lihat juga Stacy kali ini udah mulai coba untuk poking terhadap Lord. Center turret Saint Spartan Victory pun udah mulai diambil. Bahkan kali ini pun Agatha mengurungkan niatnya untuk membuka Federal Airstrike dan memilih untuk membantu Stacy yang sedang sibuk untuk poking ke area Lord. Energy Impact mulai memasuki tubuh dari seorang Pinberry. Udah mulai perlahan tapi pasti memasuki dari area Lord. Kita bisa lihat juga di sini Pinberry harus mundur ke belakang terlebih dahulu. Dari Ring of Order juga yang dibuka. Energy Transformation-nya memasuki tubuh dari seorang Pinberry. Lordnya tipis banget dan masih bisa diamankan oleh Stacy dari Alter Ego. Pinberry membuka satu bola low HP dan bahkan berhasil menerbangkan seorang Naro di sana. Immortality yang terbaut dalam tubuh Pinberry membuat double kill dari seorang Stacy. Looking for more. Stacy harus mundur ke belakang karena immortality yang terbaut dalam dirinya harus pecah. Kolios. Tadi sebenarnya sempat salah momen di mana Stacy udah pakai retri, Lordnya masih hidup loh. Darahnya udah sekarat banget. Tapi di sana Pinberry-nya juga nggak keburu kan? Nggak keburu pencet retri. Tadi bahkan retrinya nggak dipakai loh untuk Lordnya. Pinberry mau coba bakar-bakar aja maju ke depan sehingga Lordnya masih cooldown juga. Iya, enggak, ini kayaknya cooldown gara-gara teamfight deh. Kalau nggak salah nanti bakal kita lihat aja kalau memang ada replaynya. Karena tadi Pinberry nggak sempat pakai retribution-nya. Gitu. Itu yang ngebuat dari Alter Ego Nix bisa langsung aman. Dan ini dia instant replay by Lita. Dimana Lordnya udah sekarat banget. Lihat nih ya. Retribution Pinberry masih ada tuh. Oh iya, masih ada. Tapi Stacy tadi udah pakai retribution. Lordnya tuh masih sedikit banget darahnya. Jadi memang retribution-nya bahkan nggak tepat untuk last hit gitu loh. Untungnya masih bisa diamanin. Iya, diamankan sama Stacy yang terus nge-hit ke arah Lordnya. Wow. Ini kalau misalnya tadi Lordnya sampai di steal lagi sama teman-teman Saint Spartan Victory, ini bisa jadi disaster ini bagi Alter Ego Nix. Kali ini kita bisa lihat juga di mana Alter Ego Nix perlahan tapi pasti berhasil melakukan ekspansi terhadap jalur dari Saint Spartan Victory. Bahkan mereka pun memberanikan dirinya untuk mengambil dan mengeksploitasi hutan dari Saint Spartan Victory sendiri. Lordnya yang sudah terevolusi udah mulai melenggang-lenggong ke area sisi top lane dari Saint Spartan Victory, bahkan udah mulai jump in ke area inner turret yang ada. Satu hero dari Saint Spartan Victory tumbang begitu saja. Terus dikeluarkan. Insanity udah mulai dibuka begitu saya menggerus HP dari sisi Alter Ego Nix. Monster kill
Sinensi. berhasil diamankan 3 hero. Saint Spartan Victory harus tumbang Kalius. Yap, karena Bulat di sini berusaha untuk bertahan sendirian, tapi masih ada 4 hero bahkan dari Alter Ego Nix. Mereka fokus saja ke base dan kemenangan game yang pertama untuk Alter Ego Nix. Congratulations buat Alter Ego Nix.